warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang membuat kampanye pelestarian keanekaragaman hayati. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Keisha Zafira Kunchara dari alamat absen 20. Saya nomor Apit Nugraha, nomor absen saya 32. Saya Alisa Sintamukti, absen saya nomor 3. Saya Safa Ramadanti, absen 40. Saya Zahartun Syifa, absen 48. Saya Fadil Santika Wijaya, absen 15. Sebelum itu kita harus tahu nih apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah kekayaan paling berharga yang dimiliki bumi. Ia mencakup seluruh untuk kehidupan, mulai dari tumbuhan, hewan hingga mikroorganisme, serta seluruh ekosistem tempat mereka berinteraksi. Keberagaman inilah yang membuat bumi tetap seimbang dan layak dihuni. Namun, di tengah perkembangan zaman, kekayaan ini perlahan menghilang dan kita harus bergerak sebelum semuanya terlambat. Yang pertama, ada keanekaragaman hayati hewan. Hewan itu bukan sekedar makhluk hidup yang menghuni hutan, laut, dan udara. Mereka adalah penjaga sistem alam, contohnya lebah membantu penyerbukaan, memungkinkan tanaman berbuah dan menyediakan makanan bagi manusia. Harimau dan serigala menjaga populasi hewan herbivor agar ekosistem hutan tetap seimbang. Ikan dan hewan laut membantu menjaga rantai makanan dan kualitas perairan. Burung menyebarkan biji-bijian dan menjaga regenerasi hutan. Jika satu spesies hilang, rantai kehidupan ikut terganggu. Dan ketika banyak spesies hilang sekaligus, ekosistem dapat runtuh. Yang kedua, ada kenyataan yang mengkhawatirkan. Setiap tahun, lebih dari 1 juta spesies diperkirakan menuju kepunahan akibat ulah manusia. Penyebab utamanya adalah 1. Perusakan habitat. Hutan ditebang, lahan basah dikeringkan, terumbu karang dirusak, rumah hewan hilang, dan mereka tidak dapat bertahan hidup. Yang kedua, ada perburuan dan perdagangan ilegal. Harimau, gajah, badak, burung kakatua, hingga penyu diburu untuk diambil bagian tubuhnya atau dijual sebagai hewan peliharaan ilegal. Yang ketiga, ada pencemaran lingkungan. Sampah plastik menewaskan jutaan hewan laut setiap tahun. Limbah pabrik mencemari sungai, membuat ikan dan organisme air mati. Yang keempat, ada perubahan iklim. Suhu bumi meningkat, mencairkan kutub, memutihkan terumbu karang, dan mengubah pola migrasi serta reproduksi hewan. Yang kelima, ada aktivitas manusia yang tidak terkontrol. Pertanian berlebihan, pembangunan kota, dan eksploitasi sumber daya alam mengurangi ruang hidup makhluk lain. Contohnya adalah berproduksi makanan bergizi. Yang kedua, ada udara air menjadi kotor. Yang ketiga, penyakit baru karena keseimbangan ekosistem. Keempat, bencana alam seperti banjir dan longsor meningkat. Kelima, sumber obat-obatan dari alam manusia. Kepunahan hewan bukan hanya kehilangan satu makhluk, tapi kehilangan penjaga keseimbangan bumi. Karena itu, kita harus melestarikan keanekaragaman hayati kita. Langkah kecil yang kita buat akan membuat dampak besar terhadap alam. Apa saja gerakan pelestarian kita? Yang pertama, ada lindungi habitat alam. Dukung upaya reforestation, taman nasional, dan perlindungan kawasan konservasi. Yang kedua, ada kurangi penggunaan plastik. Sekecil apapun, sampah plastik bisa membunuh penyu, ikan, dan burung laut. Maka kita harus kurangi penggunaan plastik. Dan yang ketiga, ada olah produk dari satwa liar. Contohnya, jangan membeli gading, sisik, kulit, burung maupun hewan peliharaan dari tangkapan liar. Dan yang keempat, pelajari dan sebarkan informasi. Edukasi teman, keluarga, dan masyarakat tentang pentingnya menjaga hewan dan keanekaragaman hayati. Dan yang kelima, yaitu tanam dan merawat tanaman lokal. Tanaman asal suatu daerah menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi hewan. Dan yang terakhir yaitu ikut kegiatan konservasi. Relawan menanam pohon, membersihkan pantai, ataupun pengawasan satwa liar. Harapan kita untuk bumi bukanlah tempat tinggal manusia,
Ia adalah rumah bagi jutaan spesies yang memiliki hak hidup yang sama. Jadi yang terbang, ikat ikan yang berenang, ikat harimau yang mengaum. Ini adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga. Pelestarian keanekaragaman hayati bukan tugas satu orang, melainkan tanggung jawab seluruh umat manusia. Jika kita bergerak bersama, kita bisa menghentikan kepunahan, memulihkan habitat, dan memberi generasi mendatang sebuah bumi yang tetap indah dan hidup. Sekian